muslim. Kemudian dikejar oleh sahabat, kata Nabi gak usah. Dari dia suatu hari akan lahir ujian umat Islam, yaitu orang yang mengaku membaca, menghafal Al-Quran, mengaku Islam, tapi Islam hanya sampai batang tenggorokannya, tidak masuk ke hati dan pikiran. Siapa? Itu orang-orang neo-Hawarij, disebutnya Hawarij. Orang-orang sekarang yang memiliki ciri pertama, mengkafirkan orang yang berbeda. Betul. Nabi Muhammad mengislamkan, ini malah mengkafirkan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang ketiga adalah menuduh orang yang berbudaya, bernegara sebagai tokoh, sebagai syirik, dan lain sebagainya. Jadi itu bahaya sekali. Itu perbedaan di internal umat Islam bisa lebih membahayakan dari perbedaan antara agama. Timur Tengah dihancurkan oleh perbedaan di internal umat Islam. Sesama Islam, sesama Islam saling membunuh ya. Dan sesama Arab, sesama Arab. Di sini beda suku satu negara, di sana satu suku beda negara, tapi lebih sulit untuk bersatu. Dan pan-Islamisme gagal, pan-Arabisme gagal. Karena apa menurut saya? Karena agama ditanamkan secara dogma, Bukan dari kesadaran. Kalau di sini secara kesadaran, sehingga salah satu capaian kita dijajah Belanda ratusan tahun menurut populernya, tapi agamanya nggak berubah karena akulturasi agama dan budaya. Agama meresap ke hati orang. Agama sebagai way of life bagi kita, sehingga sulit dicerabut. Makanya saya bilang nggak khawatir itu collab sama non muslim, nggak pernah khawatir. Penjajah aja pernah jajah sini, kita tetap Islam. Karena biasanya penjajahan itu membawa agama ya. Membawa agama, salah satu misinya kan pasti gospel, membawa Termasuk waktu Islam menguasai Andalusia kan. Andalusia. Negara itu menjadi Islam semua ya. Betul. Begitu Islam kalah, berbalik semua. Betul, salah satu monumen paling menarik tentang hal itu adalah Hagia Sophia Hagia di Sophia Turki. ya. Pernah jadi gereja, Ya. diubah jadi masjid, diubah jadi museum, sekarang diubah jadi lagi masjid. Itu kan menunjukkan bahwa setiap penjajahan biasanya membawa agama, karena agama itu kan alat untuk mencandu orang paling enak, paling gampang. Agama Atas nama agama. membunuh atas nama agama, menyebarkan hoax itu baunya anyir, tapi kalau dibungkus dengan agama seolah-olah wangi. Karena itu banyak hoax atas nama agama. Imam Turmudi mengumpulkan ratusan ribu, bahkan konon lebih dari 1 juta hadis pertama kali, tapi dipilih hanya ribuan karena ternyata mayoritas hadis yang dikumpulkan itu adalah hoax atas nama Nabi Muhammad. Jadi zaman Nabi Muhammad itu ada hoax juga. Padahal Nabi Muhammad sudah mengancam dengan tegas. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menyebarkan hoax atas nama aku, tempat duduknya sudah standby di neraka. Meskipun orangnya belum masuk, tapi tetap aja orang. Makanya hoax atas nama agama itu sudah ada sejak zaman Nabi, tidak takut kepada Nabi. Dan dia biasanya disebarkan oleh orang pintar yang jahat menjadi konsumsi dari orang bodoh yang baik. Banyak orang yang baik, tapi dia gak bisa membedakan mana hoax mana enggak. Riset terbaru saya baca 63% orang Indonesia gak bisa bedakan mana hoax mana enggak. Bahkan lucunya Bang Helmi, saya beberapa hari lalu ngepost saya jualan buku, saya ngepost buku, beli di sini, saya kasih akunnya. Komen pertanyaannya, Bang Helmi, belinya di mana, Bim? Literasi kita. Gak nyampe 1 paragraf Bang. 3 kalimat belinya di sini. Nanya komen, It happened to me. Saya kan lagi launching buku nih. Sudah jelas hubungi di sini. Hubungi di siapa Pak Helmi? literasi kita sangat rendah. Orang Jepang di halte baca buku, orang Indonesia di perpustakaan pacaran. Literasi kita, dan bagi saya itu salah satu bencana terbesar kita, literasi yang rendah. Jadi Orang tidak mampu, gampang diperdaya ya. termasuk umat Islam. Ayat pertama, Iqra, bacalah, karena dari membaca itu kamu akan selesai urusan dunia dan akhirat, kamu aman di dunia dan akhirat. Tapi literasi umat Islam itu rendah sekali. Sekarang Bang Helmi, saya sering bilang Imam Ghazali itu karyanya berapa banyak, padahal risetnya gak dibantu dengan Google, alat tulisnya gak dibantu dengan laptop. Saya nulis buku, ini buku saya sudah setahun. Gak bisa nulis
menulis, membaca, atau Sekarang kritikal dalam reading, membaca dengan cermat. apalagi dengan budaya medsos sekarang, Habib ya. Apalagi belum tahu kebenarannya di repost. betul. Ya, itu terjadi, dan ini termasuk penanggulangan COVID itu banyak sekali hoax yang Betul. Makanya tidak bertanggung jawab. saya sering bilang tantangan kita sekarang bukan hanya pandemi, tapi infodemi. Ya, Hoax. itu pinjam nih. Hoax tentang pandemi, hoax tentang vaksin. Vaksin nggak vaksin gue mati kok, Bib. Iya, makan nggak makan juga lu mati. Apakah lu kemudian memilih untuk nggak makan? Bib, jangan takut corona, takutlah kepada Tuhan. Sayyidina Umar orang yang paling pemberani dan paling beriman. Ketika masuk ke Syam ada pandemi di sana, beliau mengurungkan. Kata beliau, saya lari dari satu takdir menuju takdir lainnya. Hoax di mana-mana sekarang. Atas nama. Jadi ini bencana yang bisa jadi lebih besar dari pandemi. Orang dibunuh bukan karena pandemi, karena hoax. Ada satu kisah di Twitter yang sempat viral, bagaimana ayahnya mati karena hoax di grup WhatsApp. Wah, jangan takut. Akhirnya ayahnya tetap melakukan ini dan itu, akhirnya mati karena corona. Makanya saya bilang kadang kunci hidup bahagia adalah keluar dari grup WhatsApp. Dia bicara tapi pelaku medsos. Makanya itu salah satu rumah cahaya nama saya. Ya, rumah cahaya ini rumah sehat mental yang saya bangun di Cinere melalui Yayasan Muda Tersesat. Itu salah satu poin utamanya adalah mengentaskan ketergantungan kepada gadget. Mengapa? Karena saya orang yang paling tergantung. Soal perantara tadi, ya. Pertama soal komunikasinya dulu lah. Kadang orang nanya, ngomong kok sama kuburan gitu. Bagi saya itu mudah sekali dijelaskan. Karena orang yang di kuburan itu kan hanya berbeda dimensi saja, betul. Ya jangankan Allah, Steve Jobs aja bisa bikin media komunikasi untuk orang yang berada di dimensi yang berbeda, yaitu dimensi ruang. Saya bisa telepon istri saya sekarang pakai HP kok. Padahal dimensi ruangnya sudah berbeda gitu kan. Artinya itu mudah sekali. Kemudian yang kedua, soal perantara ini kan sebenarnya soal proposal ya. Nah, memang kalau kita yang tradisinya habaib, nahdien, itu sama proposal memang sangat mengerti kita. Perproposalan ini. Sangat mengerti dunia perproposalan. Dan itu biasa-biasa saja gitu ya. Nabi Musa pakai proposal yang namanya Nabi Harun. Karena beliau tidak bisa ngomong dengan baik, karena ketika kecil makan bara, akhirnya pakai perantara, wasilah, proposal itu yang namanya Harun. Nabi Harun itu kan proposal Nabi Musa. Kemudian Allah juga begitu, ketika Allah pakai kata ganti nahnu dalam Al-Quran itu kan pakai wasilah. Pakai wasilah gitu. Maka sebagaimana Allah pun pakai wasilah dalam beberapa hal, apakah berarti Allah butuh wasilah? Itu ya gak butuh. Tapi yang memang itu kan sunnatullah, tradisinya Allah begitu, maka kita ikut itu. Begitu juga sebaliknya, Allah bilang in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu mau ke saya, mencintai saya lewat syariatnya Nabi Muhammad. Lu ngapain pakai syariat Nabi Muhammad? Tapi ya itu kan ketentuan dari Allah. Allah pengennya kita pakai proposal. Jadi itu ke kubur ini ujung-ujungnya kalau dipertanyakan kan ujung-ujungnya syafaat juga akan dipertanyakan. Ngapain pakai syafaat gitu? Nah, kita ke kuburan itu
proposal ini jelas aturannya. Karena itu beberapa ulama misalnya ya, tidak memperbolehkan mencium batu nisan, karena itu bagian dari menjaga agar kita terus menyadari bahwa kita hanya melalui mereka, bukan minta kepada mereka. Bahkan kalau kita ke makam-makam Wali Songo itu kan pasti ada tulisannya tuh, jangan minta ke kuburan, pasti ada aja tulisan seperti itu. Itu kan untuk mengingatkan kita, kesadaran kita, walaupun ya itu sebenarnya inherent dalam diri kita kan, pasti gak minta kepada kuburan lah, pasti sudah tidak minta kepada kuburan kita. Dan kenapa melalui itu? Karena mereka lebih hidup dari kita. Para wali Allah itu lebih hidup dari kita walaupun mereka sudah mati secara fisik. Ya buktinya Sunan Ampel setiap hari ngasih makan ribuan orang. Ada aktivitas ekonomi ribuan orang. Iya, sudah Gunung Jati. Sunan Gunung Jati di sini ribuan orang. Bahkan di Sunan Ampel saya beberapa kali beli barang itu di tokonya orang Arab di sana. Kemudian saya ngobrol sama mereka. Mereka itu gak percaya kepada ziarah kubur, tapi dikasih makan sama ziarah kubur gitu. Artinya ini kan soal rahmat. Orang yang tidak menyembah Allah juga dikasih makan sama Allah. Nah ini rahmat. Sedangkan saya mau ngasih makan istri saya saja harus ke Cirebon ini, harus ke Indramayu, harus ke Surabaya, ke mana-mana untuk cari makan istri saya aja. Mereka ngasih makan ribuan orang setiap hari. Artinya siapa yang hidup, siapa yang mati ini pertanyaannya. Kan berarti lebih hidup mereka gitu. Dan terakhir soal tadi Buya sempat singgung soal ukhuwah. Ukhuwah itu disebutnya kan ukhuwah Islamiyah. Nah, diartikan persaudaraan umat Islam. Padahal kalau menurut saya kan posisinya kan itu sifat-sifat dan mausuf kan. Seperti di Al-Qurannya, innamal mu'minuna. Mu'minuna ikhwatu. Dan sebenarnya ukhuwah Islamiyah. Islamiyah itu sifat posisinya secara nahu. Jadi persaudaraan yang bersifat Islami. Tidak mesti persaudaraan itu antara orang Islam. Yang penting persaudaraannya bersifat Islami. Apa itu Islam? Berkemanusiaan, keadilan, cinta, tidak khianat, tidak munafik. Walaupun non-muslim, kalau tidak munafik maka persaudaraannya Islami. Tapi walaupun sesama muslim, kalau urusan proposal dia gontok-gontokan seperti di Timur Tengah, ya itu tidak Islami persaudaraannya. Makanya itu saya rasa kita harus kembali kepada surat Mumtahanah 7 dan 8 bahwa mari saling berbuat baik di antara muslim, non-muslim. Itu kan identitas yang nanti di akhirat lah urusan dengan Allah. Tapi di dunia ya kemarin dokter gigi saya non-muslim gitu ya, sama saya minta kesembuhan melalui wasilahnya dokter gigi saya kan, yang dia non-muslim gitu. Jadi dalam perkara-perkara itu saya kira kita justru harus fastabiqul khairat, bukan fastabiqul haq. Tidak berlomba-lomba dalam kebenaran. Kalau berlomba-lomba dalam kebenaran repot urusannya. Tapi kebaikan aja. Ayo berlomba-lomba bangun rumah sakit, ayo berlomba-lomba bangun pendidikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu kata kuncinya malam hari ini saya rasa yang saya dapatkan adalah bagaimana membangun cinta itu. Nah, cinta itu yang menyebabkan kita bisa berhubungan meskipun beda agama. Cinta itu yang menyebabkan kita bisa berhubungan walaupun beda alam. Walaupun orang itu sudah meninggal, tapi dengan cinta kita bisa berhubungan. Cinta juga yang menghubungkan kita dengan Allah pada akhirnya. Tidak utamanya pada ritual-ritual itu kan. Kadang ritual yang dilakukan tanpa cinta itu gak ada gunanya. Tadi Buya sempat singgung di sajaknya, ternyata mereka itu babi, anjing, binatang-binatang. Dan itu Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah sahabatnya minta siapa mereka yang bertawaf ini, kemudian diusap wajahnya, ternyata yang bertawaf itu kebanyakan dari mereka binatang. Tapi ada satu tabi'in yang namanya Ali Al-Muwaffaq, dia tidak pergi ke Ka'bah tapi dihitung sebagai haji mabrur oleh Allah karena dia
dana hajinya diberikan ke seorang wanita miskin yang kelaparan dengan 6 anaknya gitu. Artinya itu soal cinta. Nah, kita kan masih jauh dari itu, masih aslamu, bukan beriman, kita masih berislam. Iya. Cirinya ya ketika sholat masih yang muncul di pikiran kreditan dan lain sebagainya itu Bu ya. Bahkan ada kayak dulu saya ketika di kosan itu punya trik agak kurang ajar sama Allah. Jadi saya itu kalau cari sesuatu, kalau nggak ketemu saya sholat. Karena kadang kalau sholat itu kepikiran langsung, oh ada di sana gitu. Karena ketika sholat setan akan bantu kita untuk mencari sesuatu dengan mengganggu. Nah, ini setan pinter, kita harus lebih pinter dari setan. Ya memang ini sholat sengaja kok buat cari sesuatu. Akhirnya setan kasih tahu. Selesai sholat tapi setan bikin lupa lagi itu barang. Di mana ya? Artinya sholat kita masih sholat yang berislam. Sholat saya adalah sholat yang masih sholat Islam, itulah belum sholat yang beriman. Karena itu cinta bagi saya adalah pesan utama dari apa yang disampaikan Buya pada malam hari ini, sehingga kita bisa beriman.